mati pun belum sudah membicarakan tentang kematian. Itu kan sama saja dengan orang yang tidak pernah makan lombok tapi sudah bicara kalau lombok itu pedes. Dan itu loh sebenarnya. Belum pernah ya. Dia sudah berani bersaksi tapi apa yang disaksikan tidak dilihat oleh mata kepala. Berarti kan bohong. Halo, Rayu. Ini banyak komen Pak yang menanyakan tentang agama Pak Tano. Kan banyak orang mengklaim bahwa agama A, B, C, dan D itu yang paling baik. Sebenarnya agama itu yang benar dan baik itu seperti apa sih Pak Tano? Ya, selamat malam, selamat berjumpa kembali di channel Surya Alam. Untuk saudara-saudara kita dimanapun berada, semoga selalu sehat dan diberikan kemurahan rezeki dan keluarganya selalu berbahagia, dan salam rahayu mati. Menjawab pertanyaan tadi tentang agama, kan seringkali saya sampaikan bahwa agama itu adalah pegangan. Kalau orang Jawa itu mengatakan ageman. Nah, ageman apa yang paling bagus? Atau agama apa yang paling bagus? Atau ya agama apa yang paling benar? Agama yang paling benar itu ya agama yang bisa merahmati dirinya sendiri, apalagi orang lain. Nah, padahal slogannya di agama tertentu, agama yang disiarkan di tanah Jawa ini kan semuanya seolah-olah ajarannya seperti itu. Seolah-olah agama itulah yang merahmati, seolah-olah agama itulah yang paling benar atau membawa berkah. Tapi kenyataannya atau perilaku keseharian orang yang beragama itu bagaimana? Berarti kan kebenaran itu sebenarnya pembenaran dari sesuatu kepercayaan yang diikuti itu, sehingga dengan merasa benar itu akhirnya berani menyalahkan orang lain. Nah, jawabannya agama apa yang paling bagus? Kalau masih pakai label atau pakai merek, semua agama itu tidak ada yang baik, tidak ada yang benar. Semua agama itu pembodohan, isisinya pembenaran bukan kebenaran. Itu loh. Berarti meskipun itu agama dari gurun pasir atau dan lain sebagainya itu sebenarnya entah dari mana asalnya. Pokoknya kalau tidak murni ajaran dari sini, menurut saya itu adalah pembenaran dan pembohongan publik. Artinya pembohongan massal. Untuk siapa ya? Untuk orang Nusantara ini. Gitu. Makanya kalau ditanya agama apa yang paling baik, agama apa yang paling benar, belum ada agama yang paling baik dan belum ada agama yang paling benar. Karena dengan adanya agama itulah Nusantara ini jadi tengkar. Dengan adanya agama inilah Nusantara ini jadi usrek. Kita malah diajari saling mencurigai, kita malah diajari adu domba, kita malah diajari untuk membedakan antara si A dan si B, kita malah diajari untuk membenci. Itu kalau ajaran agama. Makanya kalau ditanya agama apa yang paling baik, belum ada agama yang bagus, belum ada agama yang baik. Itu jawabannya. Meskipun punya orang Jawa juga salah. Apa? Meskipun punya orang Jawa, agamanya orang Jawa. Jawa kan tidak ada agama, kan yang ada kapitayan. Nah, orang itu kalau sudah percaya, otomatis akan melakukan kebaikan sendiri. Karena yang dinamakan kapitayan itu letaknya di rasa, atau di hati, atau di jiwa. Kalau orang itu sudah percaya di hati, di jiwa, dan di kepercayaannya, tanpa diajari pun orang itu akan berjalan di hal yang benar. Contohnya kayak apa Pak?
Ya contohnya tentang rasa. Nggih. Karena rasa itu macam-macam, ada asin, ada manis, ada pahit, ada pedes. Masa kalau sudah tahu Lombok itu rasanya pedes kok dibilang itu manis? Kan kalau pedes ya dikatakan pedes. Nggih. Kan gitu. Kenapa kok ngomong pedes? Karena orang itu sudah pernah makan Lombok. Nah, yang membicarakan tentang pedes, asin, manis, pahit, dia tidak pernah menyentuh, dia tidak pernah makan, terus tiba-tiba ngeklaim bahwa gula itu asin, bahwa garam itu manis. Kan itu. Mati pun belum sudah membicarakan tentang kematian. Itu kan sama saja dengan orang yang tidak pernah makan Lombok tapi sudah bicara kalau Lombok itu pedes. Kan itu. Itu belum pernah ya. Dia sudah berani bersaksi tapi apa yang disaksikan tidak dilihat oleh mata kepala. Berarti kan bohong. Berarti kan. Nah, dengan keyakinan itu sehingga orang itu berani membenarkan. Tapi yang dibenarkan itu bukan kebenaran tapi pembenaran. Supaya apa? Supaya dia punya pengikut banyak dan barang siapa yang mengikuti atau yang percaya orang itu, mau orang itu tahu, mau orang itu pernah melihat, mau orang itu pernah merasakan, dipaksa harus percaya, dipaksa harus seolah-olah tahu, dipaksa harus seolah-olah pernah merasakan. Nah itu loh. Kalau orang Jawa Pak, karena bersaksi itu sebenarnya seperti apa sih Pak? Ya bersaksi itu apa yang pernah dilihat dan apa yang pernah dirasakan, barulah berani bersaksi. Kalau belum pernah melihat dan belum pernah merasakan, nah kita bersaksi kepada apa? Pada siapa? Belum pernah melihat itu. Kalau ngomong Tuhan itu maha besar, kemahabesarannya itu apa? Coba. Kalau orang Jawa kan otomatis yang dilihat karena gunung, yang dilihat karena kayu, kan itu. Makanya dengan kebesaran gunung dan kayu itu, ini ciptaan. Maka karena kita tahu mau menemu yang menciptakan itu sulit, maka yang dibesarkan ya ciptaannya itu. Jadi orang Jawa kalau datang ke tempat-tempat seperti di gunung, seperti kayu besar itu bukan berarti menyembah kayu atau gunung itu, tapi mengagumi ciptaannya Tuhan yang begitu indahnya, begitu besarnya dan itu manfaatnya luar biasa untuk manusia. Maka disitulah baru berani bahwa Gustiku Moho Agung, Gustiku Moho utawa Gusti ingkang akarya jagat. Itu. Tapi siapa Gusti itu? Datan kena kinira lan kinaya ngopo. Artinya apa? Ya kita hanya percaya saja Gusti, tapi bukti adanya Gusti karena ada ciptaan itu. Maka dari situlah baru berani menjadi saksi. Saya berani bersaksi bahwa ciptaannya seperti ini, apalagi yang menciptakan mungkin lebih besar daripada ciptaannya. Maka patutlah kita itu atau pantas kita itu menyebut kalau umpama Gusti itu Allah, ya itulah pantas dinamakan Allahu Akbar. Nah itu. Tapi kalau seremonial hanya ucapan saja, tapi kebesarannya itu di mana? Apa bukti kebesarannya? Karena Gusti menciptakan kita. Kapan menciptakan kita? Kita kan tidak menghargai orang tua. Waktu itu kerempasan, keringetan, ya megap-megap dan lain sebagainya. Tiba-tiba mengklaimkanlah bahwa yang menciptakan kita adalah Tuhan. Nah seperti itu. Sebetulnya Tuhan bukan pencipta. Apa? Tuhan bukan pencipta. Tuhan itu kan kalau dari bahasa Jawa kan satuhu itu artinya apa? Satuhu itu benar, kebenarannya. Jadi apapun yang dilihat dan dirasakan itu benar, ya itulah Tuhan. Satuhu. Contohnya gini, kita kalau membicarakan tentang kertas, karena gambarnya tidak ada warna hijau yang pekat, tidak ada nominal yang ditulis, ya kita tidak bisa mengatakan bahwa kertas ini uang.
Tapi kalau sudah digambar dan itu sudah diciptakan oleh negara, ya kita mau tidak mau harus percaya bahwa ini loh uang, ini loh laku kalau untuk beli. Nah, percaya itu harus seperti itu. Kita kalau percaya bahwa uang itu kertas, terus kita ketemu kertas di jalan terus dianggap itu uang, berarti kan orang gila. Tuhan tidak pernah merasakan tiba-tiba mengaku bahwa Tuhan tuh maha besar, maha begini dan lain sebagainya. Orang itu tidak paham tentang kebesarannya di mana, tentang keesaannya di mana. Berarti kan sama saja dengan orang gila. Hanya pengakuan tapi tidak pernah merasakan atau tidak pernah berada di dalam perjumpaan itu.